Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat beribadah. Walaupun pada saat ini kita tidak bisa saling berjabat tangan, tidak saling bertatap muka, tetapi saya percaya bahwa kita bisa bersatu dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara Saudari yang tidak sempat ikut ibadah pada saat ini, video ini bisa ditonton kapan saja, baik untuk doa pagi hari, malam hari, bahkan kapanpun ada waktu Bapak Ibu Saudara. Video ini boleh Bapak Ibu Saudara gunakan untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamalah bagi Dia segala pujian, hormat serta kekal selama-lamanya. Hanya bagimu Tuhan, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamalah bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal hanya bagimu pujian ya Tuhan, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan pada saat ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memuji Tuhan. Kita bersuka cita, katakan terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan,
hikmat dan penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua yuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik itu aniaya, penderitaan, sakit penyakit, bahkan pencobaan, tidak mampu untuk memisahkan kita dari kasih-Nya. Dari itu mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan iman percaya kita kepada Tuhan, katakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak benar Tuhan, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Saudaraku, burung elang ketika akan memulai terbang, ia harus berlari 3-3,5 meter di atas tanah. Tanpa tempat untuk berlari, elang tidak akan mampu terbang. Jika misalnya ia terjebak dalam sebuah kandang kecil, dia akan terjebak selamanya di situ. Walaupun kandang itu tidak ada penutupnya, ia tetap tidak akan bisa keluar. Nah, begitu juga dengan lebah.
bila lebah jatuh ke dalam sebuah cangkir, ia akan tetap ada di dalam cangkir itu sampai ia mati, kecuali kita menolongnya keluar. Lebah tidak akan melihat jalan keluar pada bagian atas dari cangkir itu. Yang ia akan lihat terus adalah dinding cangkir itu, dan ia akan terus berusaha untuk mencari jalan keluar melalui dinding cangkir itu, yang sebenarnya bukanlah jalan keluar. Sampai akhirnya ia tidak akan kuat lagi, lalu kemudian dia mati. Nah, begitulah juga dalam kehidupan ini. Seringkali kita terjebak ke dalam sebuah zona, yaitu zona diri, seperti elang dan juga seperti lebah. Ketika kita mengalami suatu masalah, kita mengerahkan seluruh kekuatan diri, atau dalam terminologi rohani, kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita kemudian menjadi frustasi. Kadang kita melupakan bahwa jawaban atas masalah kita ada di atas, ada di dalam surga. Nah, topik kita adalah mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidup ini, apalagi ketika kita menghadapi kesulitan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Jawabannya yang pertama adalah kita tidak akan menjadi kecewa. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Tuhan memberikan teguran yang keras kepada Yehuda. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Ya, Yehuda adalah umat Tuhan, telah berpaling kepada berhala. Mereka tak lagi setia kepada Tuhan. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang besar di sekeliling mereka. Mereka mengalami banyak sekali tekanan. Nah, menghadapi tekanan-tekanan itulah, maka mereka mencari solusi, tetapi mereka tidak mencari solusi itu dari Tuhan. Mereka tidak lagi datang kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhannya. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan entah kenapa, mereka kemudian berpaling kepada berhala. Mereka mencari jalan mereka sendiri atas tekanan yang mereka alami. Padahal mereka adalah umat Tuhan. Padahal tidak kurang-kurangnya Tuhan menyertai mereka. Padahal Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Padahal Tuhanlah yang memberikan kepada mereka tanah perjanjian. Padahal tercatat jelas pada buku sejarah bangsa ini, mujizat dan pertolongan Tuhan tak pernah berhenti silih berganti terjadi atas bangsa ini. Padahal Tuhanlah yang memberikan mereka kemenangan. Padahal Tuhanlah yang berperang melawan setiap musuh-musuh mereka. Tetapi bangsa ini bisa lupa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, ini berarti pelajaran bagi kita semua, bahwa sebenarnya hati manusia bisa saja menjadi berubah. Maka berhati-hatilah untuk menjaga hatimu, hubunganmu dengan Tuhanmu, persekutuanmu dengan Tuhan, imanmu kepadanya bisa suatu saat menjadi pudar tanpa pernah engkau menjadi sadar. Lalu engkau mendapati hatimu menjadi hambar. Menjauh dari Tuhan, pastilah ada risiko yang akan didapatkan. Yehuda karena menjauh dari Tuhan, apa yang mereka dapatkan? Ya, mereka mendapatkan bencana seperti yang dikatakan di dalam ayat 3 dan 4 tadi. Mereka kalah dalam peperangan, seluruh harta kekayaan mereka dirampasi, mereka kehilangan milik pusaka mereka, tanah, wilayah, kota-kota mereka, bahkan mereka menjadi budak dari musuh mereka.
Itulah ketika kita melupakan Tuhan, kita tak lagi mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita mencari solusi sendiri dengan melupakan Dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Lalu hasilnya kita menjadi kecewa, kita kalah, dan Yehuda mengalami suatu bencana. Itu sebabnya andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Engkau tidak akan dibuatnya menjadi kecewa. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, karena pertolonganmu ada di dalam Dia. Tuhan memang kadang mengizinkan hal buruk terjadi untuk menguji seberapa kita percaya dan setia kepadanya. Tetapi percayalah juga bahwa hal yang baik pasti datang menghampiri. Hadapi semua masalah dengan iman, Tuhan takkan pernah gagal untuk menjadikanmu sebagai seorang pemenang. Yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti ada. Ayat 7 dan ayat 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepadanya, Ia tidak akan membuat kita kecewa, sebab pertolongan Tuhan akan selalu ada. Itu tidak berarti bahwa musim kehidupan kita akan selalu indah, tidak. Itu juga tidak berarti bahwa matahari akan selalu bersinar, tentu tidak. Itu tidak berarti langit akan selalu cerah, bunga akan selalu bermekaran indah, jelas tidak. Musim kehidupan pastilah akan selalu berganti dan juga berubah-ubah. Masalah bisa datang silih berganti dalam kehidupan ini. Seperti sekarang masa pandemi menjadikan musim kehidupan tak seindah seperti dulu lagi. Tetapi percayalah, kasih Tuhan takkan pernah sirna dalam kehidupan. Pertolongannya akan selalu ada, sebab Tuhan hadir di setiap kesulitan, seperti Dia hadir di setiap kebahagiaan. Tuhan ada di setiap keadaan kita yang berbahaya, seperti Dia ada di dalam keadaan aman kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada ungkapan yang indah di dalam ayat yang ke-8 tentang orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Puji Tuhan, ini adalah merupakan penghiburan dan juga sekaligus kabar baik bagi kita semua yang mengandalkan Tuhan. Tuhan membuat kita tidak perlu khawatir di tahun-tahun kering kehidupan. Seperti pandemi ini, harus diakui memang menjadi tahun-tahun yang kering. Ekonomi seakan tidak berjalan. Pemerintah bahkan baru saja mengumumkan PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat untuk Jawa dan juga Bali, yang mulai diberlakukan secara ketat dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Kantor-kantor tertentu WFH 100%, mal tutup, toko-toko kebutuhan pokok dibatasi jam operasionalnya, tempat ibadah juga ditutup untuk sementara. Restoran hanya boleh menerima layanan antar saja. Pastilah ini menimbulkan dampak ekonomi yang sangat sulit bagi masyarakat. Khawatir, pastilah, karena ini memang merupakan masa yang sangat sukar. Sulit bagi dunia usaha, sulit bagi karyawan, sulit bagi siapa saja, sebab kos operasional dan pendapatan sulit untuk diharapkan menjadi balance, apalagi keuntungan. Rasanya tak mungkin di masa yang sekarang ini. Semua sekarang kebanyakan pada posisi bertahan. Bertahan di dalam kesulitan, bertahan di tahun-tahun kering kehidupan. Tetapi jika engkau bersandar dan berharap kepada Tuhan, Tuhan katakan, engkau tidak perlu khawatir sebab berkat-Mu akan tetap terus mengalir. Saudaraku, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Ini jawabannya. Tuhan tak pernah mengizinkan suatu kesulitan bila Ia tidak menyertakan juga kemudahan. Tuhan tak pernah mengizinkan persoalan
bila Ia tak menyelipkan sebuah solusi atau jalan keluar. Tuhan tak pernah mengizinkan keadaan bahaya bila Ia tak memberikan perlindungan. Tuhan tak akan pernah mengizinkan kelemahan bila Ia tak menopang kita dengan kekuatannya. Karena itu andalkanlah Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu juga berarti bahwa kita tidak boleh bergantung hanya kepada satu keadaan. Kita harus seturut dengan pimpinan dan kehendaknya. Tuhan mungkin akan memimpin kita pada sumber berkat yang baru. Tuhan mungkin akan membukakan bagi kita jalan berkat yang baru. Di tahun-tahun kesulitan mungkin saja Tuhan akan mengizinkan satu pintu tertutup bagimu. Tetapi jangan khawatir, tetaplah percaya, bila satu pintu tertutup bagimu, pastilah Tuhan akan membukakan bagimu pintu berkat yang baru. Mengandalkan Tuhan, itu juga berarti bahwa kita harus terbuka kepada kehendak dan rencananya. Engkau harus memberikan dirimu dipimpin olehnya. Saya senang dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, yang kalimat awalnya berbunyi, Bapa kami yang di surga. Ini mengajarkan kita apa? Ini mengajarkan kita untuk kita berharap kepada surga. Maka berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Surgalah yang menjadi sumber berkat kita, surgalah yang menjadi sumber pertolongan kita. Surga tidak akan pernah membuatmu kecewa, surga tak pernah mengalami musim-musim kekeringan. Surga tak akan pernah kekurangan stok berkat. Surga tak akan pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Surga tak pernah mengalami krisis atau kekacauan. Pintu surga selalu terbuka untuk dia yang berharap kepada pertolongan Tuhan. Karena itu, andalkanlah Tuhan. Nah, sekarang apa yang harus menjadi sebuah keputusan? Dalam ayat yang ke-10, Tuhan berfirman, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, saudaraku, ini waktunya untuk kita lebih serius dengan Tuhan. Sebab Tuhan pastilah membalas setiap orang apa yang selama ini ia lakukan. Percayalah, apa yang kita tabur, itu juga yang pasti akan kita tuai. Apa yang kita perbuat, itu juga pasti akan kita dapatkan. Jika selama ini engkau mengandalkan Tuhan, melekat erat kepadanya, engkau tidak pernah meninggalkan ibadahmu, saat teduhmu, persekutuanmu. Jika selama ini engkau setia kepadanya, selalu membaca firman-Nya, engkau renungkan firman itu siang dan malam, lalu kemudian mempraktekkannya, sesulit apapun pandemi ini, engkau tak mungkin akan goyah hatimu atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Sebab Tuhan pasti akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Jika selama ini engkau tulus mengikut Tuhanmu, saya yakin engkau tidak mungkin bisa ragu atas penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Tetapi jika selama ini engkau abai, engkau meremehkan Tuhanmu, engkau melupakan Tuhanmu, engkau tidak menganggap penting ibadahmu, engkau tidak menganggap penting firman Tuhan, engkau tidak menganggap penting doa, engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri dan mengabaikan kewajiban-kewajibanmu, ini memang benar-benar akan menjadi masa sulit bagimu. Karena Tuhan akan membalas setiap orang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Jika apa yang kau tabur itu juga yang akan engkau tuai, ini memang akan menjadi masa yang sangat berat bagimu. Tetapi jangan khawatir atau juga putus asa. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Sebab Tuhan Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Masa sulit seperti pandemi sekarang ini adalah juga bentuk kasih sayang Tuhan yang datang menyapa, yang mengingatkan supaya anak-anaknya yang menghilang kembali pulang kepadanya. Maka datanglah kepada Tuhan. Mintalah pengampunan darinya, bertobatlah. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia akan memberikanmu ampunan, engkau akan kembali menjadi umat kesayangan, engkau akan diberinya kekuatan,
dan juga pertolongan. Datanglah kepada Tuhan, andalkanlah Dia, sumber kekuatan dan pertolongan. Engkau tidak akan dibuat menjadi kecewa, sebab padanya selalu ada pertolongan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, mari kita bersehati, bersepakat untuk berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami dan juga kekuatan kami. Kami datang kepadamu dengan mengakui kebesaran-Mu dan juga kemahakuasaan-Mu. Kami mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan untuk negeri kami ini. Sebab atas izin-Mu lah negeri ini dan juga banyak negara di dunia ini mengalami pandemi COVID-19 yang perkembangannya di hari-hari ini semakin menunjukkan peningkatan yang secara manusia sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat se-Jawa dan Bali. Tentunya ini semakin menunjukkan situasi yang sulit di negeri ini, baik secara kesehatan maupun dampak sosial ekonominya bagi semua lapisan masyarakat. Ya Tuhan, sebagai umat-Mu, kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kami menjadi goyah. Penjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kami. Matahari tidak akan menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari juga kita bersama-sama menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, yang olehnya semua makhluk bertelut, baik yang ada di surga maupun yang ada di bawah bumi, kami naikkan doa ini. Haleluya. Kiranya tangan-Mu berkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Umur panjang ada di tanganmu, di tangan kirimu, kekayaan dan kehormatan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang ku tahu tujuan hidup. Oh, Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku kini berarti bagimu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.